Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sudah dipersiapkan ya untuk seminar proposalnya. Kali ini saya akan mencoba berbagi tentang tips slide PowerPoint dan juga cara presentasi, bagaimana cara supaya tidak grogi ya. Karena kali ini seminar proposal ini kita akan melaksanakan secara offline. Oke, ada beberapa tips yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk membuat PowerPoint ya. Pertama di sini jenis slide-nya itu tidak usah rame, tidak usah terlalu banyak gambar. Jadi buat desain yang PowerPoint yang sangat simpel dan juga tidak terlalu banyak warna sehingga bisa mengganggu kalimat yang dituliskan pada PowerPoint ya. Kemudian yang kedua, tidak harus memakai animasi, misalnya ada animasi yang bergerak, kemudian tulisan yang muncul satu kata atau satu baris. Nah, animasi tersebut baiknya dihindari karena ketika kita tidak begitu pandai untuk mengoperasikan PowerPoint, maka itu akan sangat membantu menambah grogi teman-teman semuanya gitu ya. Jadi gunakan huruf yang sekali klik itu slide langsung muncul gitu ya. Tidak harus ada slide, apalagi ada boneka yang bergerak, kemudian ada bayi yang bergerak, itu nggak usah lah ya. Animasi-animasi yang tidak begitu berpengaruh terhadap PowerPoint yang digunakan untuk seminar proposal. Kemudian yang ketiga, berisi poin penting per bab ya, artinya per poin. Nah, ini harus sesuai dengan yang ada dalam sistematika penulisan tesis yang ada di pasca sarjana ataupun di perguruan tinggi lain yang berlaku. Jadi yang kita tuliskan tuh poin-poin penting. Nanti kan saya coba tuliskan poin-poin penting itu apa saja. Sebenarnya ini sudah dicontohkan dalam presentasi yang beberapa video sebelum yang ini ya. Kemudian yang keempatnya, pada saat kita membuat slide, diupayakan perbanyak skema mapping ataupun kolom. Jadi tidak dalam bentuk deskripsi yang sangat panjang dan berparagraf-paragraf sehingga tulisan tidak terbaca oleh penelaah. Jadi gunakanlah skema ya, dan ini ada fasilitas Smart Art yang bisa kita gunakan dalam PowerPoint. Nanti kita coba lihat contohnya seperti apa. Kemudian untuk proposal tesis ini, presentasinya jangan sampai banyak halaman karena ini akan terlalu menjenuhkan untuk para penelaah ya. Kita sesuai dengan poin penting saja. Kalau poin pentingnya ada 6, ya paling tidak ada 6 atau 7 slide yang kita buat, itu pun sudah judul masuk gitu ya, ada di sana. Kemudian jenis tulisan ini harus terbaca oleh penguji ya pada saat penelaah berada di kursinya. Jangan sampai penelaah itu tidak bisa membaca apa yang tertulis dalam slide gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana contohnya di sini. Pertama, tidak harus memakai animasi. Nah, misalnya pada saat menuliskan nama teman-teman semuanya, misalnya saya tulis di sini Dian Widiantari. Nah, ini bacaannya lebih baik yang fontnya lebih baik yang terbaca seperti ini. Jadi tidak usah diukir dengan menggunakan misalnya ini ya. Nah, ini juga bagus gitu ya, tapi memang terlalu bagus ya gitu. Karena ini adalah formal, maka kita gunakan huruf-huruf yang formal saja gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya tidak harus tidak harus memakai animasi. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita pakai animasi ini ya. Animasi. Jadi pada saat kita klik ini baru keluar satu baris seperti ini. Nanti bagian judulnya ini harus kita klik lagi. Ini yang contoh animasi. Dan ini saran saya itu tidak harus menggunakan animasi pada saat kita melakukan seminar proposal ya, karena dibatasi oleh waktu. Kalau terlalu banyak ngeklik tiap baris itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, kemudian berisi poin penting per bab. Nah, ini harus kita perhatikan supaya PowerPoint kita sangat berisi. Maka yang harus kita masukkan ini yang pertama ya, slide pertama seperti sesuai dengan contoh adalah judul. Kemudian setelah judul di sini ada fokus penelitian. Ya, setelah
fokus penelitian, kita coba ya, ada keunggulan, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada kajian pustaka di sini ya. Kajian pustaka ini sudah masuk di dalamnya penelitian terdahulu yang relevan. Nah, ini teknis saja ya, apakah kita mau tulis nama dan judul saja gitu, karena pada saat presentasi kita tidak harus membacakan nama, judul, tahun, kemudian terbitnya kapan, apakah tesis ataukah jurnal. Nah, ini kita teknisnya kita sampaikan cukup dengan misalnya bahwa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini ada 5 dari siapa. Itu teknis saja supaya tidak memakan waktu ya. Kemudian yang terakhir di sini ada metodologi penelitian. Nah, yang kita tahu bahwa metodologi penelitian ini kan bab 3 isinya banyak ya. Tapi untuk memudahkan kita buat dalam satu slide saja gitu. Tapi satu slide tapi isinya di sana sudah ada metode penelitian, ada sampel sumber data, ada instrumen penelitian, ada analisis data ya, dan juga ada uji keabsahan. Jadi sudah masuk dalam satu slide. Jadi kita hanya butuh 6 poin penting ini gitu ya. Adapun kalau misalnya mau ditambahkan yang lain, kira-kira apa ya yang lebih penting lagi, itu silahkan gitu ya. Tapi jangan lebih dari 10 gitu ya. Oke, kemudian yang kelima di sini, perbanyak skema mapping atau kolom. Misalnya kayak gini nih. Nah, keunggulan ya, misalnya keunggulan yang pertama apa, 2 apa, 3 apa. Nah, ini saya sarankan tidak dalam bentuk narasi, tetapi cobalah manfaatkan smart art yang ada di sini. Tinggal insert di sini ya, kemudian buka smart art, di sini banyak pilihan yang sesuai dengan kebutuhan kita, apakah mau dalam bentuk list, dalam bentuk proses, atau cycle atau hierarki, ini tergantung kepada kebutuhan kita. Silakan untuk dipilih, gunakan smart art. Jadi tampilannya itu tidak jenuh gitu ya pada saat kita mempresentasikan. Nah, ini saya contohnya seperti ini nih. Ini untuk smart art, ini bisa berubah-berubah tergantung pada kebutuhan kita, mau pilih yang mana. Warnanya juga sangat menarik ya, dan jangan terlalu full color juga. Jadi space untuk kalimat di sini harus lebih banyak dibandingkan dengan warna-warna yang sekiranya mengganggu kalimat atau kata yang ada dalam PowerPoint kita ya. Ini apa nih, jenis tulisan terbaca gitu ya. Jenis tulisan terbaca, nggak apa-apa, cukup Arial nggak masalah gitu ya, karena yang dinilai itu bukan tulisannya di sini, tidak harus tetap ada nilai estetik, tapi kita harus memperhatikan bahwa apa yang kita tuliskan itu harus terbaca oleh penelaah, supaya penelaah juga bisa fokus kepada apa yang kita sampaikan gitu, tidak sibuk dengan kegiatan yang lain. Oke teman-teman, itu semuanya tips untuk slide ya. Nah, sekarang yang akan coba saya bagi tips saat presentasi. Nah, pertama, Bapak Ibu atau teman-teman semuanya upayakan harus berdiri dan fokus pada isi slide ya. Seperti yang di video sebelumnya, fokus pada slide, jangan terlalu banyak improv. Karena kalau udah improv, kita tidak connect, itu sudah kacau sendiri pikirannya ya, tidak tahu nanti apa yang akan disampaikan sudah tidak terkontrol. Jadi fokus kepada PowerPoint. Kemudian yang kedua, intonasi suara stabil ya, tidak kadang-kadang lembut, kadang-kadang nyaring gitu ya. Tapi itu upayakan untuk stabil. Dari awal kita memang menunjukkan rasa percaya diri dengan suara yang cukup lantang gitu ya. Jangan sampai tidak seperti biasanya, misalnya pada saat di kelas kita sangat heboh gitu ya, orang sudah tahu cara bicara kita gitu, tapi pada saat presentasi kayak malu-malu gitu, suaranya diperkecil gitu. Nah, ini intonasi suara harus stabil dari pada saat kita mengucapkan salam awal sampai pada salam akhir ya. Kemudian lugas itu tetap pada pokok-pokoknya saja, tetapi apa yang kita sampaikan itu serba bersahaja, apa adanya, tidak berbelit-belit dan objektif gitu ya. Kemudian pandangan tertuju berbagi kepada semua para penguji dan juga slide. Jadi tidak hanya fokus ke slide saja, tapi fokus pandangan tuh harus berbagi ke penelaah dan juga ke Yang terakhir,
bahwa jangan lupa presentasikan PowerPoint kita yang sudah dibuat semalam suntuk, yang sudah kita siapkan, yang sudah kita latihan di depan kaca. Presentasikannya jangan lupa sambil tersenyum gitu ya. Bahwa presentasinya maksimal itu 10 menit ya, atau 10 sampai 15 menit lah gitu. Oke, selanjutnya satu hal lagi supaya ini tidak grogi, sebenarnya kuncinya ada di sini. Yang pertama, teman-teman harus bisa menguasai konten. Misalnya kalau kita meneliti tentang manajemen parenting, maka yang harus kita kuasai adalah all about tentang manajemen parenting, mulai dari pengawasannya, mulai dari perencanaannya, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Termasuk di fokus penelitian kita harus sudah memahami apa yang akan kita teliti. Yang kedua, kuasai metodologi. Kalau misalnya metodenya tentang studi kasus, maka kita harus paham apa itu studi kasus, termasuk prosedurnya dan cara melakukan penelitiannya. Nah, ini sebenarnya dua kunci ini yang menjadi kesuksesan supaya kita tidak grogi, tidak nervous gitu ya. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat tips slide dan juga tips presentasi. Semoga sukses seminar proposal besok. Kita bertemu di seminar proposal besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum.